disyariatkan 7 orang. Katanya 7 keluarga dapat pahala, tapi bukan syariat. Jadi kalau bapak didaftar namanya penyembelih lewat kurban, istri bapak dapat juga pahala, anak juga dapat pahala, tapi belum melakukan syariat. Syariatnya yang 7 orang itu, ngerti tidak kira-kira? Mau dapatkan pahala haji, kalau hanya pahalanya haji, biar bapak tidak ke tanah suci, cukup di masjid ini di Baraka. Gimana caranya? Salat subuh berjamaah. Man shallal fajr fi jama'atin, siapa yang salat fajar subuh berjamaah, summa qala yadhkurullah ta'ala, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari terbit, summa shalla raka'atain, lalu dia salat 2 rakaat. Kenapa kalau dilakukan? Ka'ajri hajjatin wa umratin tamma, maka baginya pahala seperti haji, umroh, sempurna pahala haji dan umroh baginya. Padahal dia belum haji kan? Apa tidak perlu ke tanah suci? Ke tanah suci mengitari Ka'bah itu namanya syariat. Jadi berbicara syariat mesti nanya dalilnya mana, itu syariat. Tapi bicara syiar, jangan nanya mana ayat hadisnya. Kapan nanya mana ayat hadisnya, tidak ketemu langsung bidang-bidang. Oh, salah besar. Tuh. Tadi acara Semarak, Tahun Baru Islam Muharram. Jangan nanya mana ayat hadisnya, Gunting Balong Pak Bupati. Tidak ada. Itu namanya syiar. Syiar itu promosi, syiar itu iklan. Contohnya, jika ada orang nikahan, biasanya ditaruh jagung kuning di depan rumahnya. Ditaruh apa sih namanya, lambing. Kalau di Makassar, saya tidak tahu mereka. Sama ya? Sama. Itu jangan nanya mana ayat hadisnya lambing, mana ayat hadisnya jagung kuning. Pasti tidak ketemu. Karena itu namanya syiar, bukan syariat. Paham sampai di situ? Kalau Pak Camat itu dia bilang, dalam rangka menyemarakan proklamasi kemerdekaan, diminta kepada seluruh warga Baraka pasang bendera ungu-ungu di depan rumahnya. Maka orang pada pasang bendera ungu-ungu. Jangan nanya Pak Camat, apa hadisnya ungu-ungu? Kata Pak Camat, enggak sasi sendiri. Itu bukan syariat, itu namanya syiar. Di sini letak masalahnya sering orang metro dari segi paham. Karena persoalan syiar, dia sangka syariat, tidak ketemu ayat hadisnya langsung bid'ah. Gitu. Di situ masalahnya. Orang kematian, dia tidak mau datang bertakziah. Alasannya tidak ada ayat hadisnya. Ketahui dulu, apa di saat ngumpul itu ada dosa? Tidak ada kan? Ada dosa enggak? Tidak ada, maka silakan kalau ada orang kematian ngumpul. Ada tampil orang ceramah di situ satu. Apa dosa enggak kalau ceramah? Tidak kan? Lalu, tapi dia bilang kan ada minum, kan ada air. Lalu yang meninggal juga orang kaya, dia taruh kue, kenapa tidak makan? Dia bilang saya baca hadisnya, Rasulullah SAW tidak makan di rumah orang yang kematian. Tapi tidak ada berkata tidak minum. Jadi dia tidak mau makan, tapi mau minum. Astagfirullah. Ini orang pernah mesti nyantri di pesantren orang kayak begini. Kenapa tidak mengerti balaga? Dia tidak mengerti namanya majazi mursal ala juz'iyah. Bagaimana kalau bapak ke Makassar masuk di mall tertulis beol 5.000, hanya beol tertulis, tidak ada tertulis beol dan kencing. Mana itu? Beol 5.000 tidak tertulis beol dan kencing, hanya beol 5.000, jangan kencing. Karena beol tertulis. Tuh, terlalu pendek pemahamannya. Itu namanya majazi mursal ala juz'iyah. Kalau tidak mau makan jangan juga minum. Cuma persoalannya, tanya dulu dong, kenapa Rasul tidak makan di rumah orang yang kematian? Kenapa? Ada apa? Karena ada dalil lain, Rasul makan. Saya bisa tunjukkan dalilnya dua-dua itu. Jadi jangan belum apa-apa langsung bilang tidak ada hadisnya. Emangnya sudah berapa kitab hadis di rumahnya? Emangnya berapa kitab hadis yang pernah dibaca? Bukhari saja kurang lebih 1 meter. Baru Bukhari, belum Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah. Aku udah baca semua.
Ya Allah ya Rahman. Saya ulangi sedikit lagi karena ini untuk kuliah ini. Syariat mesti nanya mana dalilnya, itu syariat. Kalau syiar jangan nanya mana dalilnya, tapi adakah dalil yang melarang? Tuh. Sepanjang tidak ditemukan dalil yang melarang, boleh jadi kaidah usul yang muncul. Berkatalah kaidah usul, al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadullu ad-dalilu lit-tahrim. Pada dasarnya sesuatu itu, sesuatu apa saja, sesuatu boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa haram, jangan lakukan. Contohnya peringatan Maulid. Orang bawa salad, orang bawa soko apa pasir bulan Mendoti. Padoti. Mendoti. Ya soko itulah. Padoti. Orang bawa soko itu. Apa ada dalil berkata haram? Apa ada ayat berkata haram bawa soko? Ada hadis? Tidak ada kan? Karena tidak ada berarti boleh. Itu rumusnya. Kalau babi dibawa, dalil bilang haram babi maka tidak boleh. Tapi kalau soko, goreng, pisang, nasu cempa apa? Nasu cempa itu boleh karena tidak ada dalil yang melarang. Nah itu namanya syiar. Jadi kalau syiar kaidah usul sepanjang tidak ada berkata haram berarti boleh.